Shalom, puji Tuhan. Kalau saat ini saya kembali boleh menyapa Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat dan penuh rahmat kebahagiaan. Saya bersyukur jika pada kesempatan hari ini saya boleh menyampaikan sebuah cerita yang berisi semangat yang luar biasa dari pengalaman hidup saudara-saudara kita penyintas gempa di Sulawesi Tengah. Kita akan melihat dan belajar bagaimana saudara-saudara kita para penyintas gempa di Sulawesi Tengah ini terus bersemangat dan merawat semangat mereka di dalam terus bangkit dan terus memperbaiki kehidupan mereka, mewujudkan mimpi-mimpi mereka, memiliki kehidupan yang lebih baik di hari-hari yang akan mereka lalui pasca gempa yang sudah pernah mereka alami. Dari semuanya itu, kita boleh memetik pelajaran yang begitu luar biasa. Yang pertama yang kita bisa peroleh adalah bahwa betapa kita bersyukur atas pemeliharaan Allah di dalam kehidupan kita. Dia yang tidak pernah meninggalkan kita, yang selalu memelihara dan menjaga kehidupan kita. Kita juga belajar dan semakin menyadari bahwa hidup itu tidaklah selalu diwarnai dengan aneka kemudahan dan kenikmatan, tetapi sekaligus juga ada tantangan persoalan yang harus kita hadapi dan selesaikan. Tidak bisa dan terus-menerus dalam rasa kecewa dalam keterpurukan, tetapi bagaimana kita harus memotivasi diri kita untuk kembali bangkit, untuk meraih mimpi, mewujudkan harap. Kita harus terus-menerus memelihara keyakinan bahwa Tuhan menciptakan kita sempurna, lengkap dengan akal budi dan talenta yang ada, supaya kita bisa berkarya, membangun kehidupan yang lebih baik. Sebagaimana dalam firman Tuhan yang ada di dalam kitab Amsal 10 ayat 4 dikatakan bahwa tangan yang lamban membuat orang miskin, tetapi tangan orang yang rajin menjadikan kaya. Ini berarti bahwa ketika kita mau bersemangat untuk bekerja dan berkarya, berkreasi, maka Dia akan membuka jalan bagi kita untuk bisa membangun kehidupan yang lebih baik. Ini kembali juga ditegaskan dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10. Dikatakan bahwa, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepadamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kitab ini merefleksikan, kita bisa merefleksikan tulisan ini bahwa ketika kita memperoleh suatu manfaat, jangan kita hanya berpangku tangan tanpa karya. Kita harus terus mengembangkan talenta yang sudah Tuhan beri untuk berkarya dan berkreasi dalam berkat-Nya, supaya kita bisa memperoleh manfaat dalam hidup, sehingga bisa memiliki kehidupan yang lebih baik dalam masa-masa yang akan kita lewati. Dari saudara kita, para penyintas gempa di Sulawesi Tengah ini juga, kita bisa belajar bahwa tetap memelihara semangat untuk terus bangkit dari keterpurukan adalah sebuah modal yang memiliki kekuatan pengarah atau driving force bagi kita untuk tetap berdiri tegak, meneruskan langkah, meraih mimpi, mewujudkan harap walau di tengah tantangan dan persoalan kehidupan. Pada akhirnya, saya hanya berharap
Semoga sharing pengalaman dari saudara-saudara kita penyintas gempa di Sulawesi Tengah ini akan menjadi berkat penyemangat bagi kita semua untuk terus bersemangat membangun karya kehidupan yang lebih baik, untuk mewujudkan harapan baik kita, menjadi pribadi yang lebih unggul, lebih bermanfaat, dan peran kita sebagai garam dan terang bisa lebih dirasakan bagi kehidupan di sekeliling kita berada. Kiranya Tuhan selalu menolong, menuntun, menguatkan, dan memberkati perjalanan hidup kita semua. Amin. Seimbangan bumi terganggu, cuaca kini berubah ekstrim. Pagi semuanya, saya Rini. Saya saat ini berada di Desa Pombewe, RT 3 RW 4, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Di sini adalah komunitas di mana masyarakatnya dulu juga terkena dampak bencana likuifaksi. Ya, saya berada di saat ini di sebuah lokasi di mana ada satu keluarga membangun usaha bersama sebagai langkah untuk kembali bangkit setelah dia mengalami keterpurukan sebagai penyintas bencana di wilayah Kabupaten Sigi ini. Kita akan ikuti bagaimana semangatnya keluarga ibu ini untuk membangun perekonomian keluarga kembali, untuk meneruskan langkah kehidupan dia, sehingga sampai sekarang dia boleh kembali bangkit dari keterpurukannya, masih terus berlanjut dengan usaha yang sekarang kembangkan. Ayo kita. Bu Meti, mohon izin saya ingin dengar bagaimana Ibu bangkit kembali dari keterpurukan setelah gempa. Bisa Ibu ceritakan Ibu dari waktu gempa dulu Ibu sudah tidak bersisa ya Bu ya? Iya, saya korban dari orang Biromaru, tapi saya sempat punya buka-bukaan sedikit di Togo, Joko ngontrak untuk buka usaha rumahan ya, bubur menado awal-awalnya ya. Nah, terus setelah gempa hilang semua. Ibu saya boleh bantu-bantu ini? Iya, Masukin. Jadi setelah gempa sudah pulang ke sini mengungsi di dekat pasar. Waktu gempa itu Ibu yang kena yang likuifaksi itu ya? Iya. Nah, itu semuanya habis ya? Habis, terus kemudian rumah yang di Biromaru juga habis? Tidak bersisa? Terus Ibu tidak ada sih, tapi tidak rusak rusak berat. Ibu terus tinggal di Bentara? Iya. Di tenda 1 tahun. Tenda biasa dulu. Di tenda 1 tahun. Itu nggak punya kegiatan, hanya berharap bantuan. Iya. Terus banyak hanya waktu itu kan trauma healing dulu. Ya, trauma healing itu bantuannya ya. Iya. Itu apakah ada manfaatnya Bu dikasih trauma healing gitu Bu? Iya. Gitu. Iya. Oh gitu. Jadi untuk sejenak menghilangkan trauma setelah gempa gitu ya Bu ya. Tapi sekarang sudah tidak trauma lagi Bu ya. Sudah normal ya kondisi psikologisnya ya. Iya. Terus untuk setelah itu untuk memulai Ini tidak yang besar. oh enggak ya. Enggak. Mau tahu izin. Gitu ya. Iya. Oh yang kecil ya. Untuk yang mulai bangkitnya lagi setelah di Huntara ya. Di Huntara itu gimana? Dapat bantuan modal dari? Belum juga langsung, lama dulu sedikit, masih mengharap bantuan terus. Masih dengan keluarga, masih makan keluarga. Setelah itu PNB masuk. PNB masuk. Memberikan pelatihan berusaha supaya bangkit, iya. Pelatihan. Terus diberikan modal usaha. Setelah itu sudah diberikan modal usaha per orang 2 juta.
2,5 juta. Dari situ mulai Anu ya, modal hibah. mudah hibah ya. Terus dari situ mulai Mulai bangkit. sudah bangkit ini. Sudah mulai. Bangkit berusaha. Iya. Terus untuk mengawali awal usaha ini apakah langsung lancar begini gitu atau ada pasang surutnya, Bu? Tidak juga lancar. Namanya jualan, Bu, kadang rame, kadang juga sepi. Iya. Waktu yang sepi sekali itu waktu Covid. Ya, dia baru berjalan berapa lama? Ini baru berjalan yang agak normal. Tempat Covid lagi ya, Ini Bu, Covid lagi. Setengah mati goncang lagi Goncang dengan lagi Covid, dengan ya. Covid. Ini baru normal lagi, ini 1 tahun ini kan. Baru normal ya. Belum juga 1 tahun, baru berapa bulan karena Covid baru selesai. Gitu ya. Jadi dari semua goncangan-goncangan hidup oleh alam ini ya, Bu ya. Itu membuat Ibu gimana? Pertama digoncang gempa, kemudian digoncang Covid. Iya. Nah, itu Ibu gimana, Bu, perasaan Ibu dengan goncangan-goncangan itu, Bu? Sedih lah. Sedih. Iya, makanya bagaimana sudah ini saya mau bangkit, Hmm. mau hidup, anak ada, jadi anak. Tapi Ibu patah semangat nggak, Bu? Enggak. 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 Enggak Saya patah tidak paling semangat. semangat. Sudah saya ini yang paling diundang PMI untuk pergi ikut-ikut jadi pembicara korban bencana. Memang tidak karena ingin bangkit. Ingin bangkit ya. Sekali. Karena hidup harus terus berjalan ya, Bu Harus ya. berjalan karena kita punya Apalagi anak. ada anak ya. Iya. Jadi anaknya jadi motivasi Ibu Iya. untuk bisa bangkit. Iya, Bu. Kan nggak harus merenungi Oh keterpurukan iya, terus ya, Bu ya. Aduh, begitu terus, aduh. Gimana sih? Sampai Harus akhirnya bangkit. sekarang usaha sudah mulai jalan Mesin, ya, bagus. alhamdulillah sudah bisa. Sudah bisa mencukupi kebutuhan Iya. hidup gitu sampai sekarang ya. Iya. Anak juga sudah bisa sekolah dengan baik Iya. gitu. Ibu ada pesan-pesan buat masyarakat umum, Bu, ketika bagaimana supaya masyarakat juga Ya, harus memiliki bangkit. Jangan kekuatan putus untuk asa. bangkit kembali Jangan ketika putus harus asa. terpuruk. Itu saja. Ada Intinya pesan yang mau diberikan? pesan ke saya masyarakat? hanya Bisa. semangat, berjuang, bangkit, jangan terpuruk. Pokoknya berusaha bagaimana sampai bisa kita memenuhi kebutuhan kita. Jangan terus berharap bantuan Jangan orang lain. terus tidak, jangan berharap bantuan, jangan. Harus bangkit dengan sendiri. Harus Setelah itu memotivasi dirinya sendiri sekarang kan untuk sudah tidak bangkit ada. terus. Sekarang tidak ada lagi. Kalau kita tidak pintar berusaha dengan yang diberikan waktu sementara, tidak akan jadi apa-apa. Tidak ada. Mata-mata. Sekarang setelah sudah diberikan begitu, kita sudah ada Sekali usaha. diberikan, Iya. diberikan pelatihan, diberikan modal, sekarang sudah bisa jalan. Iya. Dan Sudah karena sih masih ingin lagi mau mau mengembangkan, pengen mengembangkan, Ingin mengembangkan. dengan menabung sedikit demi sedikit, Iya. ya. Sedikit demi sedikit. Mencoba juga untuk tidak pinjam-pinjam ya, Oh tidak. Sama sekali tidak. Tidak. tidak ingin pinjam-pinjam. Saya mengharap sama teman-teman yang lain jangan sama sekali utang-utang koperasi itu. Aduh, kita cekik-cekik kasihan. Gitu ya. Karena kalau tidak mampu membayar nanti malah menyisakan sendiri Iya. ya, Bu ya. Oke. Ada pesan lagi, Bu, buat masyarakat yang mungkin nanti kan hidup juga tidak terus enak-enak, Bu. Iya. Kadang juga harus terpuruk gitu. Bagi yang mungkin kehidupannya terpuruk, ada pesan-pesan, Bu? Kalau yang terpuruk, jangan putus asa. Sebenarnya jangan Iya, putus jangan asa. putus asa. Kami ini Pokoknya sudah rasa jangan putus bagaimana asa. hancurnya. Lari dengan baju badan baju di badan saja, celana dalam satu, satu mengungsi. Terus yang tidak ada. Atas semua. Selama bencana waktu gempa itu hanya tinggal baju di badan aja. Dengan baju di badan. Tidak ada apapun juga ya. Tidak ada. Hanya yang melekat di badan aja yang tinggal ya. Iya. Sekarang sudah Saya. bisa memiliki sesuatu ya. Oke. Baik, Ibu Meti, terima kasih sekali untuk waktunya Iya. bisa ngobrol-ngobrol sebentar ini Iya. supaya Bisa memotivasi juga teman-teman. bisa memotivasi teman-teman. Iya, Mudah-mudahan bisa apa juga yang bangkit Ibu juga, seperti kami, apa yang iya. Ibu lakukan ini bisa menjadi contoh bagi masyarakat luas. Iya. Untuk bagaimana mereka juga bisa bangkit dari keterpurukan yang dialami. Terima kasih, Bu Meti. Iya. Selamat pagi. Selamat pagi.